Selamat datang kembali. Profesor Jeffrey Sachs bergabung bersama kita hari ini untuk membahas apa yang tampaknya seperti keteruraian dunia. Terima kasih pemirsa Sembici hadir. NHA Mormon yang dramatis, dat drog koli, semua Teresa. Kita melihat sekarang bahwa kita telah memasuki minggu kedua perang melawan Iran, dan operasi perubahan rezim jelas tidak berjalan sesuai rencana. Menurut Anda, apa strategi Amerika Serikat sekarang setelah mereka gagal mencapai tujuan awal mereka? Strategi adalah kata besar ketika berbicara tentang Donald Trump. Saya tidak berpikir ada strategi. Kita sebenarnya tidak tahu. Dan tentu saja di masa perang, kita tidak akan diberitahu apa yang terjadi di balik layar. Namun yang bisa kita simpulkan adalah adanya kebingungan yang luar biasa. Kebingungan tentang harapan terhadap apa yang akan terjadi, kebingungan tentang tujuan perang, kebingungan tentang situasi nyata di lapangan. Kabut perang adalah ungkapan yang biasa digunakan, dan saya pikir kita benar-benar sedang diselimuti kabut saat ini jika berbicara tentang Washington. Satu-satunya saluran publik yang kita miliki adalah unggahan Donald Trump di Truth Social. Itu adalah ocehan orang gila. Dan itu juga bagian dari apa yang sedang kita alami. Kita menghadapi perang dengan bahaya dan kompleksitas besar, dan kita memiliki seorang presiden yang, menurut pandangan saya, tidak waras secara mental. In my view, mentally unhinged. Saya berulang kali diperingatkan bahwa ilusi pengendalian eskalasi adalah hal yang bisa membawa kita ke perang dunia ketiga. Karena perang ini menyebar dengan cepat dan benar-benar di luar kendali. Memang, ini bukan hanya perang di Iran. Kita melihat Iran mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap pangkalan AS di beberapa negara. Namun pada saat yang sama, menyangkal serangan terhadap Arab Saudi, Azerbaijan, dan Turki, yang tampaknya sudah tidak masuk akal lagi. Wandi ada feeling and says carried befallen needing proxy mak. Ya, I've seen you. Israel attempting to pull in proxies, well, we don't know, but we do know that the US is arming and Namun, kita tahu bahwa AS mempersenjatai dan menarik pejuang Kurdi sebagai proksi dalam perang tersebut. Dan sekarang ada argumen bahwa Rusia memberikan intelijen kepada Iran, yang saya tidak yakin benar, tetapi tampaknya mungkin, sama seperti AS memberikan intelijen kepada Ukraina. Selain itu, setelah serangan pemenggalan terhadap Iran, ada tekanan besar pada Moskow untuk memulihkan daya tangkalnya terhadap serangan NATO lebih lanjut. Seminar map Eropa membicarakan tentang lebih banyak senjata nuklir, baik dari segi jumlah maupun penyebaran. Apakah sedikit berduta di sini? moving into a World War III here? We are probably in the early days of World War III. Kita mungkin sedang berada pada masa-masa awal Perang Dunia III. Dan pertanyaannya adalah, apakah perang ini masih bisa dibatasi? Namun, kita sebenarnya sudah berada dalam perang global, karena pertempuran sedang berlangsung di belahan barat. Meskipun perhatian tertuju pada Iran, Trump sedang memberi isyarat dengan cara terlalu halus bahwa AS akan mengambil alih Kuba. Dan hal itu sangat mungkin terjadi. Perang di Ukraina tentu saja masih berlanjut. Perang di Timur Tengah kini telah menyebar ke seluruh kawasan. Konflik antara Pakistan dan Afghanistan mungkin ada kaitannya dengan hal ini. Sebuah kapal perang Iran tenggelam di lepas pantai India. Dan karena semua alasan tersebut, pertempuran terjadi di seluruh dunia, setidaknya secara longgar saling terhubung. At least loosely linked. We don't know how closely linked it is. Kita tidak tahu seberapa erat kaitannya. Sebagian dari strategi Amerika tampaknya adalah untuk memojokkan dan mengendalikan pasar energi. Ini tidak berjalan dengan baik, karena pasokan energi sedang hancur setiap jamnya. Jadi, kita juga sedang memasuki krisis energi global yang kemungkinan akan sangat serius. Seperti yang mereka katakan, hal ini belum tercermin dalam harga pasar. Ini adalah cara biasa peristiwa global yang dahsyat diubah menjadi jargon keuangan. Namun intinya adalah, kita memasuki krisis energi yang juga luar biasa parah. Ini akan sangat merugikan Eropa. Ini akan sangat mengancam negara-negara Asia. Mungkin ini juga berarti perang akan meluas. Jadi tidak diragukan lagi, seharusnya aku tidak mengatakan tanpa keraguan.
So there's no doubt, by the way, or I shouldn't say no doubt. I'd be shocked, absolutely, if Russia and China. Saya akan benar-benar terkejut jika Rusia dan Tiongkok tidak mendukung Iran. Mengapa mereka tidak melakukannya? Mereka memiliki hubungan strategis dengan Iran. Tiongkok bergantung pada Iran untuk pasokan minyak. Amerika Serikat pada dasarnya sedang berperang dengan Tiongkok, dan banyak dari tindakan AS sebenarnya ditujukan kepada Tiongkok. Misalnya memutus pasokan minyak Venezuela ke Tiongkok, kini berupaya memutus pasokan minyak Rusia ke Tiongkok. Mengecualikan barrel di bawah saja dicabut karena kekacauan, serta berupaya memutus pasokan minyak Iran ke Tiongkok. Jadi Tiongkok tidak mendukung Iran, berarti ada yang salah dengan semua buku pelajaran kita, itu sudah pasti. Jika Tiongkok berdiri dan membiarkan Brits AS Afghanistan, itu yang sangat aneh. Let the U.S. take over the world, that would be quite strange. Yeah, this efforts to Ya, take over jadi, the ya, world upaya energy untuk mengambil alih pasar energi dunia ini sangat terang-terangan. Maksud saya baru saja menonton cuplikan di Fox News, di mana mereka mengatakan, ya, berapapun harga yang kita bayar dalam perang ini akan terimbangi oleh manfaat besar begitu kita juga menguasai minyak Iran. Dan itu membuat saya teringat pada artikel yang baru saja Anda tulis, yang berpendapat bahwa serangan AS Israel terhadap Iran juga merupakan serangan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan memang, meskipun hukum internasional jelas pernah dilanggar di masa lalu, sekarang bahkan seolah tidak ada lagi pura-pura untuk mematuhinya. Faktanya, tampaknya ada semacam kebanggaan dalam mengabaikannya. Misalnya, Hegseth menolak aturan keterlibatan dengan alasan terlalu benar secara politik dan lemah. Jadi tampaknya ada upaya, hampir langsung, untuk membongkar hukum internasional, seperti yang dijelaskan oleh Dewan Perdamaian. Saya ingin tahu, apa Anda bisa menjabarkan lebih jauh argumen itu? Flesh out that argument. Well, the U.S. government. Nah, pemerintah AS di bawah Trump, meskipun saya akan mengatakan secara lebih umum, namun dalam tingkat yang dramatis di bawah Trump, membenci PBB, ingin menghancurkannya, berupaya membunuhnya baik melalui 1.000 luka kecil maupun dengan pukulan yang mematikan. Jika Anda percaya bahwa Anda adalah penguasa dunia, seperti yang diyakini Kaisar Donald, maka apapun yang mencoba dengan cara-cara kecil seperti Lilliput untuk menahan Anda dianggap menyedihkan. Jadi mereka ingin menghancurkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mereka telah sangat jelas tentang hal itu. Awal tahun ini, Amerika Serikat keluar dari lebih dari 30 badan PBB. AS telah menolak perjanjian dan tujuan dasar PBB. Kita telah menyaksikan berakhirnya perjanjian dan pengendalian senjata nuklir dari sistem PBB. AS tidak membayar kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua gross or towards your Perserikatan Bangsa-Bangsa. The U.S. doesn't respect the institutions of the United Nations, and it's clear, at least. Dan jelas bahwa setidaknya Trump dan pemerintah AS ini, dan saya akan mengatakan CIA serta negara dalam bayangan secara umum, bertujuan untuk mencapai hegemoni global. Sedangkan PBB adalah kebalikannya. Ya, mungkin tidak sepenuhnya kebalikan, tetapi PBB berfokus pada tanggung jawab bersama dengan negara lain, dan AS tidak menerima hal itu, tanggung jawab bersama dengan siapapun. Jadi semua yang dilakukan benar-benar meremehkan PBB. Dan jika topik itu dibahas, baik oleh Hegseth maupun Gedung Putih, seperti yang Anda katakan, salah istilah basa-basi menyedihkan di dunia yang diatur oleh kekuasaan. Kita belum pernah benar-benar melihat kekejaman dalam perasaan, retorika, dan tindakan seperti ini sejak tahun 1945 oleh siapapun omong-omong, baik itu Uni Soviet, Amerika Serikat di masa lalu, atau negara lain manapun. Mendengar hal seperti ini, Any other country, nothing remotely close to this. I calculate each year with my colleagues an index. setiap tahun, saya bersama rekan-rekan menghitung sebuah indeks multilateralisme yang selaras dengan PBB yang kami terbitkan setiap tahun dalam laporan pembangunan berkelanjutan. Bahkan sebelum perang ini, Amerika Serikat jauh sekali dan tidak ada yang mendekati, Glenn, adalah negara yang paling tidak selaras dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa di antara 193 negara anggota. Dalam hal keterlibatan dengan proses-proses PBB, termasuk pemungutan suara di Majelis Umum, di mana AS hampir selalu memilih dalam kelompok kecil bersama Israel, Paraguay, dan beberapa negara lain.
Memang pribadi besar ini. Dalam hal street formal di keluar dari perjanjian, AS benar-benar berfardan mungkin PBB mereka gitu. Or out to destroy the UN. Let's put it that way. And this is all accelerated. Dan semua ini telah meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir. Yang mengkhawatirkan adalah, jika saya boleh yang lembut karena sebenarnya saya ingin memakai yang lebih keras, Eropa sepenuhnya terlibat dalam hal ini. Eropa tidak menunjukkan sedikit pun dukungan terhadap sistem PBB prosesnya, atau yang paling penting, piagam PBB. Inti dari piagam PBB, tujuan utama yang dapat ditemukan dalam pembukaan dan pasal-pasal awalnya, adalah untuk menghentikan penggunaan kekuatan dan ancaman kekuatan oleh satu negara terhadap negara lain. Itulah esensi dari seluruh sistem PBB. Pasal 2 ayat 4 dari piagam PBB yang saya anjurkan agar orang membacanya sendiri, menyatakan bahwa tidak ada negara yang boleh mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap negara lain. Sederhana saja. Seperti yang dijelaskan dengan jelas dalam kata-kata pembuka piagam PBB, tujuannya adalah untuk mencegah bencana perang. Sekarang kita memiliki seorang presiden AS yang percaya bahwa AS menguasai dunia, bahwa kekerasan adalah instrumen utama untuk menguasai dunia, dan bahwa jika negara-negara tidak tunduk pada kekerasan, apa yang disebut Trump sebagai penyerahan tanpa syarat, bahkan dengan Trump yang memilih pemimpin baru Iran, maka kekuatan akan terus digunakan sampai hasil itu tercapai. Ini mengikuti pola seperti Hitler atau Napoleon atau tokoh-tokoh delusional lainnya yang mengira mereka bisa menguasai segalanya. Namun bahkan dalam kasus-kasus sebelumnya, mereka tidak percaya bahwa mereka menguasai dunia. Mereka hanya berambisi menguasai wilayah mereka sendiri. Mereka bertujuan untuk menguasai Eropa. Hitler mengincar ruang hidup di tanah Slavia. Retorika dan perilaku Trump menunjukkan bahwa ia percaya dirinya menguasai dunia. Ngomong-ngomong, ia meyakininya baik secara pribadi maupun politik. Dan saya tidak melebih-lebihkan, ini bukan sindrom kebencian terhadap Trump. Ini hanya perilaku yang tampak jelas. Orang itu gila dan kamu bisa melihatnya. Ia memiliki semua ciri megalomania, kebesaran diri, narsisisme. Dan jelas sekali, omong-omong bahwa proses pemerintahan AS, di mana kebijakan luar negeri AS biasanya dijalankan oleh CIA, sedang kacau balau sekarang karena mereka tidak bisa mengikuti kegilaan ini. Because they can't keep up with this madness. So there's a lot of unpredictability and a lot of danger. Jadi ada banyak ketidakpastian dan bahaya dalam apa yang sedang terjadi, karena kita memiliki campuran keagungan besar ala AS yang merupakan ciri Amerika Serikat. Hal ini benar pada masa Bush Jr., Obama, dan Biden. Namun dengan Trump, hal itu menambahkan keangkuhan dan militerisme institusional khas AS dengan delusi kepemimpinan di tingkat pribadi. Kita tahu hal ini dari sejarah. Ini bukan pertama kalinya, namun ini adalah pertama kalinya terjadi di era nuklir. Kita tabs mefasni word berjibran seperti ini berbela neward. It's a rotor madunia, it dadrum stay scramabred bebrace, that's it dibert staldy sling. Tidik. Situation than it has ever been, period. You mentioned the European response. Anda menyebutkan respons Eropa terhadap hal ini, dan kita melihat bahwa Jerman sedang berusaha memposisikan dirinya sebagai pendukung utama Trump, dengan harapan yang hampir eksplisit bahwa kepatuhan mereka terhadap kebijakan Iran akan dibalas dengan keterlibatan AS yang lebih dalam perang di Ukraina, dan juga agar AS tidak membuat konsesi apapun menuju perdamaian di Ukraina. Sementara itu, Inggris dan Prancis kini tampak berupaya untuk terlibat dalam perang tersebut secara lebih langsung. Dan tentu saja, semua ini terjadi di tengah pernyataan Macron bahwa alasan mereka membutuhkan lebih banyak senjata nuklir adalah karena, agar Prancis aman, negara itu harus ditakuti. Hal yang sama berlaku bagi Eropa, mereka harus ditakuti. Ini dianggap sebagai jalan menuju keamanan, bukan? Bagaimana Anda memahami hal ini? Ini sangat berbeda dari proyek perdamaian yang Spetteriniat Snapor. Nilus istabker korno paramesis in 15 hanya 20 punjinalo. Teaching students only 15-20 years ago.
Ya, Eropa telah sepenuhnya kehilangan pengaruh, identitas, dan akal sehatnya. Saya akan mengatakan bahwa, sama seperti PBB yang sedang sekarat saat ini, proyek Uni Eropa juga tidak terwujud dalam hal otonomi strategis. Proyek Eropa sedang hancur berkeping-keping sebagai bawahan Amerika Serikat. Kita memiliki kepemimpinan paling lemah di Eropa dalam beberapa generasi, sekali lagi, terutama kepemimpinan Jerman yang terburuk. Dan Jerman adalah kunci bagi proyek Eropa. Jika Anda memikirkan para kanselir Jerman, saya telah mengenal beberapa di antaranya. Jika Anda memikirkan Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Schröder atau Merkel, mereka adalah pribadi yang kuat. Mereka juga orang yang layak dihormati. They were also decent. They understood German interests. Mereka memahami kepentingan Jerman, tetapi mereka juga memahami gagasan tentang Eropa sebagai proyek perdamaian setelah berabad-abad perang yang menghancurkan. Dua kanselir Jerman terakhir berada di luar pendekatan ini. Scholz hanyalah kanselir terlemah, benar-benar tanpa kepribadian. Orang-orang mengatakan bahwa AS memiliki sesuatu terhadapnya, sehingga ia disuap dengan cara tertentu. Saya tidak tahu apakah itu benar. Dan dengan Merz, Yuteri sejufort yang puer de senbay mendapat kesen, ingin kaya magigitha, kemaya teristanijas maan. Sejak bisa saja kurang swan de melihat Merz, lihat seseorang yang terpapar ke for Apple atau tinggal for Dern. You see somebody who seems to know nothing of modern history. He's belligerent, ignorant. Dia suka bersikap agresif, tidak tahu apa-apa. Campuran antara menjilat kepada AS di satu sisi dan mengobarkan perang di sisi lain. Tidak koheren dan sama sekali tidak sesuai dengan kepentingan Eropa atau Jerman. Dia tidak memahami pekerjaannya. Maaf untuk mengatakannya. Tugasnya pada hari pertama seharusnya adalah mengangkat telepon, menelepon rekannya di Rusia, Presiden Putin, nomor embrace that tours dengan daing dan Rusia Accord, untuk mencegah bencana mengeribisi semacam keamanan kolektif mendukung ini. Dia tidak itu negara pun, bahkan sekalipun. Does the party arenas the partai bing the stand with Tuesday? Hasn't even crossed his mind that this is his job. So between Trump's madness. Jadi di antara kegilaan Trump dan sikap tunduk Eropa, ini benar-benar pemandangan yang luar biasa menyedihkan. Saya berada di Dewan Keamanan PBB minggu lalu setelah Israel dan AS menyerang Iran, dan di sana para duta besar Eropa, di Dewan Keamanan PBB, satu persatu, pada hari ketika AS dan Israel menyerang Iran, semuanya mencela Iran, sebagian besar bahkan tidak menyebutkan serangan Israel AS. Kamu tidak akan percaya, Glenn, betapa surreal situasinya. Saya terutama merasa terganggu dan heran oleh duta besar Denmark. Denmark adalah negara yang bisa saja diserang oleh Amerika Serikat, dengan kemungkinan yang sangat-sangat tinggi. AS akan menyatakan bahwa Greenland adalah milik mereka demi alasan keamanan nasional. Greenland is America's because of national security. Watch that space. That is basically underway. Verperhatikan hal itu, pada starter keadaan berlangsung sekarang. Anda mungkin berpikir Denmark akan sedikit kesadaran ini bahwa hukum internasional itu penting. Itu sudah berpawurjang sekaksing inam seni. Lihat betul tak dari saat Donald Oz. Dia mengambil merbilas kami. Namun di sana ada dua besar Denmark, sepenuhnya berapi-api menyerang Iran tanpa menyebut apapun tentang perang yang telah dimulai oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Saya mendatanginya setelah itu untuk menyampaikan keprihatinan saya tentang hal ini, tetapi dia menatap saya, berbalik dan pergi. Mereka tidak ingin terlibat, mereka tidak ingin berdiskusi. Sifat menyedihkan dari hal ini benar-benar luar biasa. Menyedihkan bagi Eropa yang begitu saja sepenuhnya mengikuti kegilaan Amerika dan Israel. Fall into line with American and Israeli madness is something that you would not have thought of. Ini adalah sesuatu yang tidak akan terpikirkan oleh Schuman atau Monet atau para arsitek Eropa lainnya. Orang-orang yang tahu apa arti Perang Dunia II dan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya Perang Dunia III. Mereka akan bertindak berbeda. Begitu pula generasi-generasi pemimpin di Eropa. Lagi pula, entah itu Willy Brandt, Helmut Kohl, De Gaulle, atau Mitterrand, Anda akan memiliki pandangan yang sama sekali berbeda. Sebuah Eropa yang benar-benar Eropa, yang pewaris ribuan tahun peradaban, yang memiliki kebijaksanaan,
yang telah menyaksikan perang dan menginginkan perdamaian. Namun bukan itu yang kita lihat sekarang. Kita punya von der Leyen, kita punya Merz. Sulit dipercaya bagaimana proyek ini punya sekarang. Dan itulah sebabnya kita pernah semawal Perang Dunia III. Karena tidak ada seorang pun saat ini yang cukup bijak untuk mengatakan kepada Kaisar Donald bahwa ini bukan ide yang baik. To Emperor Donald that this is not a good idea. Well, not only it's becoming more warmongering, Nah, but bukan hanya semakin bersifat perang, tetapi kita juga melihat, seperti dalam banyak perang lainnya, bahwa supremasi hukum melemah. I want to ask how you see Saya ingin bertanya, bagaimana Anda melihat pelemahan supremasi hukum dan pembagian kekuasaan? Karena sekali lagi, berbeda dengan Eropa kontinental, AS memiliki tradisi kuat dalam demokrasi dan pemisahan kekuasaan. Saya bertanya, karena demokrasi dan kebebasan biasanya tidak berjalan baik selama masa perang. Seperti yang kita lihat selama Perang Dingin, masa itu juga tidak baik bagi liberalisme. Dalam masa ancaman eksternal, pemerintah seringkali mengembangkan kecenderungan otoriter. Dan kita telah mengalaminya selama lebih dari 1 dekade. Dimulai dari Perang Rusia-Georgia hingga Perang di Ukraina. Kita juga memiliki perang ekonomi dengan Tiongkok. Tidak ada satu pun dari hal-hal ini yang benar-benar berhenti. Semuanya hanya menumpuk satu sama lain. Dan sekarang, tentu saja, Timur Bird. Dalam kondisi seperti ini, seseorang yang berdoa bersuprahkum memar. Dan legislasi saya memulai tuduh tersendiri di Eropa. Uni Eropa akan di Church negara sistema. its own citizens. We have Setiap perbedaan pendapat atau kritik terhadap perang yang dilakukan pemerintah pada dasarnya dianggap sebagai berpihak pada musuh, dan kamu akan dihukum karenanya. Tapi bagaimana menurutmu di Amerika Serikat? Karena jika supremasi hukum di sana sudah runtuh, itu bukan pertanda baik bagi Eropa. I think in the United States, foreign policy has... Saya pikir di Amerika Serikat, kebijakan luar negeri telah berada di tangan CIA sebagai pihak utama selama beberapa dekade. Dan CIA itu praktis karena dapat beroperasi sepenuhnya secara rahasia. Mereka bekerja melalui jaringan yang disebut Badan Intelijen. Tetapi sebenarnya ini bukan Badan Intelijen. Mereka adalah militer yang tidak tercatat secara resmi. Hal ini sudah berlangsung selama banyak dekade, terutama jika kita melihat pemerintahan AS, di mana kebijakan luar negerinya pada dasarnya adalah kebijakan imperial yang berfokus pada pemilihan dan penggantian rezim. Trump hanya mengucapkan secara terbuka, dan dengan cara yang lebih gila, saya harus katakan, apa yang sudah lama menjadi kebijakan AS. Trump karena kepribadiannya mengatakan bahwa dia akan memilih pemimpin tertinggi Iran berikutnya. Baiklah, itu cukup mengejutkan. Okay, this is rather startling. Of course, I have to add, no European leader. Tentu saja, saya harus menambahkan, tidak ada satupun pemimpin Eropa yang berbisik bahwa hal ini sedikit pun aneh, bahwa ini adalah cara yang baik untuk membuat perang meningkat dan terus berjalan menuju kehancuran kita semua. Tidak ada satupun pemimpin Eropa yang menggaruk kepala, baik dia maupun dia, untuk berkata, oh itu sekutu kita yang mengatakan hal-hal paling aneh yang bisa dibayangkan. Tidak, mereka tidak mengatakan itu. Namun bagaimanapun juga, pola pikir seperti itu mungkin menurutmu agak aneh, tapi ingat CIA selalu memiliki pola pikir seperti itu. Dan pada tahun 1993, tanpa pengawasan publik, tanpa penjelasan, AS memang memilih siapa yang akan memimpin Iran. Mereka mendirikan negara polisi yang menggulingkan pemerintahan demokratis pada tahun 1993, dan AS mendukung negara polisi itu hingga tahun 1979. Ketika, lihat saja, Adap Taler melawannya memimpin negara polisi to kanker. As that police state leader was dying of cancer, that's where the Iranian Revolution came from in the first place. Itulah asal mula revolusi Iran pada tahun 1979, bukan muncul begitu saja, melainkan dari negara polisi yang dipaksakan oleh AS. Nah, jika kita melihat ke seluruh dunia, termasuk Eropa, AS memberlakukan pemerintahan yang sesuai dengan pilihannya. Itu berarti bahwa supremasi hukum di Amerika Serikat ketika menyangkut kebijakan luar negeri selalu hanya merupakan lapisan tipis. Saya menganggap hal itu sangat penting. Saya pikir para sejarawan dan analis perlu merenungkan pidato perpisahan terkenal dari Dwight D. Eisenhower,
yang merupakan Panglima tertinggi sekutu, Jenderal tertinggi Amerika Serikat, dan yang menjabat sebagai Presiden dari Januari 1963 hingga Januari 1961. Dalam pidato perpisahannya pada Januari 1961, ia terkenal karena memperingatkan tentang kompleks militer industri. Kivrislas bersama Hamburg Posen perpisah tuang berbirth. Understand that farewell message in a different way. What Eisenhower was saying to the American people is, apa yang dikatakan Eisenhower kepada rakyat Amerika adalah bahwa hal itu sudah terjadi. Ini sudah menjadi negara militer. Lembaga-lembaga pemerintahan sudah secara fundamental dilemahkan. Saya pikir Glenn, dan tahu kan, bukan untuk membawa kita terlalu jauh ke samping, tapi saya pikir buktinya sangat kuat bahwa CIA membunuh Kennedy pada tahun 1963. Dan itu bukan dimaksudkan sebagai pernyataan sensasional atau teori konspirasi atau hal lain. Itu dimaksudkan sebagai penjelasan. Tidak ada presiden Amerika sejak Kennedy yang menantang negara keamanan. Johnson membalikkan semua inisiatif perdamaian Kennedy, dan setiap presiden sejak itu pada dasarnya mengikuti agenda negara keamanan AS, termasuk Trump, orang-orang baik seperti Obama, yang masuk dan kemudian memimpin beberapa operasi perubahan rezim. and presided over several regime change operations. And Obama thought, yes, I'll choose who leads. Dan Obama berpikir, ya, saya akan memilih siapa yang memimpin Suriah. Saya akan memilih siapa yang memimpin Libya. Mereka tidak mengatakannya seperti itu. Mereka punya tata krama. Trump tidak punya tata krama. Trump punya rasa kebesaran diri. Tapi intinya sama. Obama dan wakilnya yang sekarang menjadi rekan saya, Victoria Nuland, serta Hillary Clinton, juga rekan saya di Universitas Columbia, dan saya menyebutnya dengan penuh perhatian, mereka memutuskan siapa yang akan memimpin Ukraina. Pada Februari, atau mungkin akhir Januari 2014, Victoria Nuland tertangkap oleh pihak Rusia dalam sebuah panggilan telepon di saluran terbuka dengan Duta Besar AS, secara harfiah membicarakan siapa yang akan memimpin Ukraina. Dan dia memilih seorang pria bernama Yatsenyuk, yang kemudian menjadi pemimpin setelah kudeta. Setelah strategi des, you keminam tep pemimpin tertinggi, think through terlalu demai thing. It sounds outlandish, and it is. And it is a step. Dan ini adalah langkah menuju Perang Dunia III. Tapi ini juga merupakan perilaku AS. Hanya saja yang biasanya tidak diucapkan dari perilaku AS. Jadi sayangnya saya tidak terlalu terkesan dengan apa yang disebut sistem checks and balances di AS atau dengan konstitusinya. Kita telah hidup dalam negara militer selama beberapa dekade. Saya sering berpikir bahwa sama seperti Republik Romawi berubah menjadi Kekaisaran Romawi, Republik AS telah berubah menjadi Kekaisaran AS. Kapan sebenarnya hal itu terjadi? Dalam wacana umum, orang sering menunjuk sejarah Romawi sebagai peringatan bagi AS. Jangan biarkan hal itu terjadi. Tapi saya rasa cukup masuk akal untuk berpendapat bahwa bukan hanya hal itu sudah terjadi, tetapi bahwa hal itu terjadi beberapa dekade yang lalu. Dan saya bertanya-tanya, jika kita berada di Roma pada tahun 27 SM, ketika Augustus menyatakan dirinya sebagai princeps, Remologis Embration, Niscarentary Branyu. Whether we would have felt that that was a dividing line. That's historians' dividing line, but there was still the Senate. Itu adalah garis pembeda para sejarawan. Tapi Senat masih ada. Para senator masih mengenakan toga, masih ada konsul. Tampaknya lembaga-lembaga Republik Romawi masih utuh. Dan saya merasa bahwa inilah situasi di Amerika Serikat, bahwa mungkin Republik AS berakhir pada November 90 dengan pembunuhan Kennedy, dan sejak saat itu kita hidup dalam Kekaisaran AS. Saya tidak tahu pasti, tapi saya mengemukakan hal ini untuk menunjukkan bahwa Trump itu luar biasa aneh. Dia memiliki kepribadian dark triad yang terdiri dari Machiavellianisme ekstrem, narsisisme ganas, dan psikopati, yang bisa kita lihat ketika dia sama sekali tidak peduli siapa yang meninggal. Tidak ada perasaan di sana. Jadi kita tahu bahwa ini adalah pengalaman psikologis yang sangat tidak biasa, tetapi dia berada di puncak sebuah mesin yang sudah ada sebelumnya. He's on top of a machine that already existed. Well, on this issue, though, this is the last question. Baik, mengenai isu ini pertanyaan terakhir. Sikap keras kepala dalam memilih pemimpin negara lain dan keengganan untuk mencari solusi damai dengan pihak lawan, terutama kekuatan yang sedang bangkit seperti Rusia, Tiongkok, dan Iran,
Sejauh mana menurut Anda hal ini terkait dengan ketidaksediaan untuk melepaskan hegemoni? Karena orang Eropa, setidaknya, benar-benar menerima seluruh gagasan setelah Perang Dingin tentang tatanan dunia yang didasarkan pada hegemoni kolektif dari dunia politik Barat yang dipimpin oleh AS. Saya masih ingat momen unipolar itu ketika diperkenalkan sebagai sebuah konsep oleh Charles Krauthammer pada tahun 1990. Ia menggambarkannya sebagai distribusi kekuasaan. Semua kekuasaan berada di tangan Amerika. Tetapi ia juga menyampaikan satu poin penting dalam artikelnya. Begitu dunia bergeser menuju distribusi kekuasaan internasional yang lebih multipolar, maka akan menjauh dari hal itu. Seolah-olah keputusan rasional yang bisa begitu saja diambil. Rational decision that would be made, but after 35 years of having this Setelah 35 tahun memiliki kelas politik yang tumbuh dengan ideologi bahwa dominasi dan hegemoni abadi Barat pada dasarnya akan menjadi, seperti yang mereka sebut, teori perdamaian demokratis, bahwa hal itu akan menstabilkan dunia, melampaui kekacauan masa lalu, hegemoni dipandang sebagai penyelamat umat manusia. Setelah 35 tahun dengan politisi seperti ini, tidak akan ada transisi damai menuju multipolaritas. Apakah Anda melihat hal ini sebagai keengganan untuk bahkan menerima gagasan bahwa akan ada kekuatan lain dan Barat tidak akan lagi mendominasi? Mengapa tidak ada alternatif selain menjerumuskan dunia ke dalam Perang Dunia III? Karena, Anda tahu, banyak orang mengkritik Marco Rubio di konferensi keamanan Munich. Tetapi saya tidak melihat. Ini pada dasarnya adalah logika yang saya dengar dari para pemimpin politik di seluruh Eropa juga. Ya, tidak semuanya, tapi banyak. across Europe as well. Well, not all, but many. Well, I think this is another case where Nah, saya pikir ini adalah contoh lain di mana sebuah proses mendalam telah berlangsung selama sekitar 80 tahun. Gagasan tentang multipolaritas lahir dan mati pada tahun 1945 karena alasan mendasar berikut. Gagasan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga merupakan hasil dari kemenangan dalam Perang Dunia II. Itu adalah gagasan Franklin Roosevelt yang memahami bahwa ia, Stalin, dan Churchill, dan atas desakan Roosevelt, Chiang Kai-shek, yang saat itu memimpin Tiongkok yang sedang berjuang dan disetujui 40-an, tentu saja oleh Jepang, harus bekerja sama untuk meselokkan Hitler. Itu adalah supaya kolektif. This was a collective enterprise. It was an enterprise of the United Itu adalah sebuah upaya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah istilah yang digunakan sejak awal Perang Dunia II. Roosevelt percaya pada persatuan itu, bahwa negara-negara ini harus tetap bersatu untuk mengalahkan Hitler dan kemudian setelahnya menjadikan dunia aman. Ia benar-benar percaya pada perdamaian dan keamanan dunia. Di lapangan, Uni Soviet menanggung beban utama dalam mengalahkan Hitler, kehilangan 27 juta jiwa dan menjadi kunci dalam menghancurkan mesin perang Hitler, dan Roosevelt tahu itu. Amerika Serikat memainkan perannya sendiri sebagai tulang punggung industri dari upaya perang, menyediakan senjata, pesawat, teknologi, radar, dan sebagainya yang membuat hal itu mungkin. Namun Uni Sovietlah yang menanggung beban utama perang tersebut. The Soviet Union bore the brunt of the war. Roosevelt benar-benar bertekad dan mampu bekerja sama dengan Stalin sepanjang perang, seringkali menyingkirkan Churchill. Roosevelt tidak terlalu terpesona dengan Kekaisaran Britania. Ia melihat bahwa setelah perang akan ada kekuatan-kekuatan besar, terutama AS, Britania, Rusia, dan Tiongkok. Prancis dimasukkan belakangan karena alasan taktis. Namun gagasannya adalah bahwa negara-negara ini akan bekerja sama, tidak saling berperang, tidak saling memveto di PBB, tetapi berkerstete tegega tagdinis. Roosevelt sudah tur guatemeukan di lebih kecil, yaitu bahwa tinggalin di dunia, di ketemeleknya senektari. Riara kebaikan dari kesempurnaan. The opposite of U.S. arrogance he had that he introduced from the first moment he came in as president. Sejak pertama kali ia menjabat sebagai presiden, ia memperkenalkan kebijakan tetangga yang baik terhadap negara-negara di benua Amerika. Ia berkata, kita harus berhenti menyerbu negara-negara di Amerika, seperti yang baru-baru ini dilakukan Trump di Venezuela dan yang hampir ia lakukan di Kuba.
Begitulah cara PBB lahir. Hanya ada satu masalah. Roosevelt menderita tekanan darah tinggi yang tidak diobati, dan ia meninggal pada 12 April 1945. Itulah akhir dari visi multipolar Amerika, karena Truman penggantinya adalah sosok yang jauh lebih lemah, kurang berpengalaman. FDR adalah individu yang berbakat, tetapi Truman langsung menerima gagasan bahwa ini sekarang adalah perang melawan Bolshevisme. FDR tidak terlalu terkesan dengan label-label semacam itu, harus saya katakan. Ia hanyalah seorang pragmatis sejati. Ia tidak peduli siapa menyebut siapa apa, label, gelar, ideologi, semua itu tidak penting baginya. Dia akan berusaha untuk bergaul dan bersikap praktis. Tetapi sudah pada paruh kedua tahun 1945, itulah sebabnya bom dijatuhkan 2 kali di Jepang untuk mengesankan Tuan Stalin. Amerika Serikat kini berperang demi kendali global. Gagasan tentang tanggung bersama dari pola pikir Amerika. Dan hal ini tentu saja paling jelas dinyatakan dalam memo NSC 68 pada tahun 1950, bahwa Amerika Serikat akan berjuang melawan komunisme dunia dominasi. Aku mengatakan semua ini, Glenn, karena ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, kegilaan sebuah negara dengan 4% dari populasi dunia yang memutuskan akan menguasai dunia menjadi semakin tak terkendali. Dan itu meningkat pesat, dan telah berada dalam kondisi itu sejak tahun 1991. Amerika Serikat memandang dirinya sendiri, dan dengan Amerika Serikat yang saya maksud adalah CIA, Kompleks Militer Industri Digital, pihak-pihak yang membuat keputusan perang yang terus-menerus menyeret kita ke dalam konflik, yang mengalokasikan triliunan dolar dan sebagainya sebagai penguasa dunia. Ketika Tiongkok meningkat kekuatannya selama beberapa dekade, hal itu disadari oleh Amerika Serikat sekitar tahun 2010. Hal ini membuat para calon hegemon itu panik. Kini ada musuh. Rusia dianggap tidak berguna, jadi bukan masalah yang perlu diperhatikan. Kita tidak perlu lagi mendengarkan apapun yang dikatakan Rusia. Namun perhatian beralih ke Tiongkok, dan kita harus mengalahkan Tiongkok dengan cara yang sama. Itulah kebijakan luar negeri AS selama 15 tahun terakhir. Singkatnya, ada beberapa masalah yang mengganjal. Pertama, semua ini adalah delusi. Itulah titik awalnya. Gagasan bahwa AS mengendalikan dunia, memerintah dunia, mendominasi dunia, dan bisa bertindak sesukanya adalah kegilaan. Ini sudah menjadi kegilaan selama beberapa dekade. Tausik gerir yang baru ini menyebabkan juta kematian pada seluruh hitam. Itu ring gambar sipor di Tengah. Kedua, kesalahan berita terhadap Rusia dan terjadi perang di Ukraina. Russia is the reason for the Ukraine war. The U.S. never expected Russia to. Amerika Serikat tidak pernah menyangka bahwa Rusia akan menentang perluasan NATO. Tidak pernah menduga bahwa Rusia akan berani menantang Amerika Serikat walau hanya sesaat. Ini sekaligus merupakan bentuk merendahkan Rusia dan juga sebuah ilusi besar tentang kekuatan Amerika. Keduanya saling berkaitan. Perang di Ukraina pada dasarnya merupakan hasil dari ilusi Amerika yang dijelaskan dengan sangat jelas oleh Zbigniew Brzezinski pada tahun 1997. Dalam The Grand Chessboard, ia menjabarkan dengan tepat apa ilusi itu dan menyimpulkan bahwa Rusia telah memperluas NATO dan Euro-Tan Timur. Dan kemudian menyampaikan limits kaum pragmatis growth Israel. And then the other fly in the ointment is Israel. Israel is a crazy rogue. Israel adalah negara gila dan pembangkang, dengan setengah dari kepemimpinan politiknya terjebak dalam pola pikir abad ke-5 SM, membaca beberapa teks dari Raja Yosia dan bertindak berdasarkan itu. Israel baru saja menyeret dunia, jika bukan ke dalam Perang Dunia Ketiga, maka ke dalam krisis ekonomi yang luar biasa. Waktunya, pemicunya, itu semua dari Israel. Fakta bahwa AS ikut serta karena hal itu sepenuhnya sejalan dengan proyek hegemoninya. Tapi inilah Israel kesedaran Ford. Dan kanos mengatur lobby Israel kesekerek di Israel bertuju tak terperkitinu. Listrawert it's over dari duta besar strategi. We have an ambassador in Israel. The U.S. has an ambassador named Mike Huckabee.
Amerika Serikat memiliki seorang duta besar bernama Mike Huckabee, yang bisa dibilang seorang teolog Protestan evangelis kecil, kalau boleh saya katakan begitu, dan itu sudah sangat sopan. 2 minggu lalu ia berkata, ya, Israel memiliki tanah dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat. Dan ketika Tucker Carlson bertanya kepadanya, maaf, mereka memiliki tanah itu, apakah mereka bisa mengambilnya? Ia menjawab, tentu saja mereka bisa mengambilnya. Inilah yang kadang disebut oleh para psikolog atau psikiater sebagai folly, kegilaan yang dibagi bersama. Ini adalah kegilaan Israel yang sepadan dengan kegilaan Amerika Serikat. Israel ingin menjadi penguasa dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat, atau bahkan lebih jauh. Amerika Serikat ingin menjadi penguasa dunia. Itu adalah proyek yang sudah berlangsung lama. That's a long-standing project. And here we are in the early shooting of World War III. Dan disinilah kita berada pada tahap awal Perang Dunia III, kecuali jika ada seseorang yang berdiri dan menghentikan kegilaan ini. Pihak yang paling mungkin melakukannya pada akhirnya adalah Tiongkok dan Rusia, karena mereka sudah matang, sadar, dan sebenarnya tidak begitu senang dengan proyek hegemonik AS ini. Jika India dapat mengenali kepentingannya sendiri dengan jelas, negara itu juga bisa memainkan peran besar dalam hal ini. Namun India sampai batas tertentu telah bergabung dengan proyek AS, dan itu menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang dipikirkan India? Apa yang dipikirkan para pemimpin India? Mereka pernah berada di bawah Kekaisaran Britania selama beberapa abad. Itu seharusnya sudah cukup. Mereka memiliki naluri untuk tahu, jangan ikut Kekaisaran AS dalam kegiatan semacam ini. Ya. Ya, saya pikir pragmatisme seperti yang Anda katakan adalah hal yang kita butuhkan. Pada tahun 2003, Condoleezza Rice berkomentar bahwa multipolaritas, yang ia sebut sebagai teori, bukan distribusi kekuasaan tentang kepentingan dan nilai yang saling bersaing, adalah sesuatu yang seharusnya tidak diinginkan siapapun. Karena katanya, jika Anda menghargai kebebasan, Anda tidak ingin membatasinya. Jadi logikanya adalah, kita harus memiliki dominasi. Tanpa dominasi, tidak akan ada kebebasan. Dan saya pikir ini juga berlaku bagi orang Eropa. Kita sepenuhnya menerima hal ini. Ketika saya mendengarkan para politisi dan jurnalis kita, inilah alasan mereka bersedia berperang dengan Rusia, bersedia berperang dengan Tiongkok, bersedia berperang dengan Iran, dan membakar dunia. Karena jika tidak akan ada kebebasan. Harus ada dominasi. Inilah yang disebut kebajikan dominasi yang dijual kepada kita sebagai kebebasan. Absolutely, and incidentally, I've been thinking about this from. Tentu saja. Dan kebetulan kamu tahu saya sudah memikirkan hal ini, terutama tentang pola pikir Anglo-Amerika. Karena Inggris dan AS telah melakukan paling banyak kerusakan ini selama beberapa abad. Pola pikir itu berakar pada filsafat Thomas Hobbes, yang mengatakan bahwa dalam keadaan alami, hidup itu menyendiri, miskin, kejam, brutal, dan singkat. Dan Hobbes mengatakan bahwa untuk keluar dari perang semua melawan semua, dibutuhkan sebuah Leviathan. Seperti yang ia sebut, diperlukan kekuasaan yang lebih tinggi. Itulah teorinya tentang pemerintahan nasional, bahwa orang-orang akan menyerahkan kebebasan mereka untuk saling membunuh kepada seorang penguasa yang kemudian akan menjaga ketertiban. Dan semua orang akan lebih baik karena mereka tidak saling membunuh. Lalu logika itu diterapkan pada tatanan global. Cara penerapannya oleh CIA, MI5, dan Badan Intelijen Barat lainnya adalah dengan mengatakan, ya, kita tidak memiliki Leviathan penguasa tertinggi. Jadi ini adalah perang semua melawan semua. Dan kita harus benar-benar realistis. Ini antara kita atau mereka. Kadang-kadang kita harus menyerang lebih dulu, seperti Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran. Itulah pola pikirnya. Namun bagian lain dari pola pikir itu bahwa Amerika Serikat berkata, kami akan menjadi Leviathan. Terima kasih. Inggris adalah Leviathan pada abad ke-19. Satu-satunya cara untuk aman adalah jika kitalah yang menjadi Leviathan. Dengan kata lain, hanya bisa ada satu pihak yang mengendalikan dunia, dan kitalah yang akan mengendalikan dunia. Sekarang ada cara lain, yaitu dengan saling bergaul dengan baik. Kalian membuat beberapa aturan bersama.
Kalian berbagi tempat bermain. Kita mengajarkan hal ini kepada anak-anak berusia 5 tahun. Ini bukan hal yang mustahil. Kita tidak perlu satu penguasa dunia untuk mencapai perdamaian. Dan inilah yang tidak bisa dipahami oleh para hegemonis atau supremasis Amerika. Tapi menurut saya, sebagian dari mereka terjebak pada tingkat emosional, mungkin sebelum usia 5 tahun. Saya tidak tahu. Mereka tidak benar-benar melihat bahwa ada cara lain, bahwa dalam dunia multipolar, kita sebenarnya bisa hidup berdampingan. Kita bisa membuat beberapa aturan bersama. Kita bisa menjalin kerjasama. Orang yang memahami hal itu, seperti yang saya katakan, di Amerika Serikat adalah Franklin Roosevelt. The one who understood that, as I said, in the United States was Franklin Roosevelt. Another one who understood that more recently was... Satu lagi yang memahami hal itu, baru-baru ini, adalah John F. Kennedy. Dan mungkin ia meninggal karena memegang keyakinan tersebut. Ia dibunuh dari dalam karena keyakinan itu. Jadi ini adalah perjuangan yang berat. Dan kita sedang berada di momen yang sangat berbahaya di dunia. Jika hal ini berlanjut, jika Tuan Trump terus percaya bahwa ia akan memilih pemimpin Iran berikutnya, dan bahwa ini akan menuju pada penyerahan tanpa syarat, tentu saja, segalanya kemudian akan bergantung pada hasil militer. Namun satu kemungkinan nyata adalah krisis ekonomi global yang dipicu oleh Israel dan Amerika Serikat, sesuatu yang belum pernah kita lihat sejak lama. Katabra, is Devin and Borthis to Mabis optimistis. Itebi through Mukisi, Iraq Suduvang and Walkthrough. Sorethimation Miko Kanang Sepok Tok Drama, Jedi Chubalith Manik Mahne, Di Misap Sipahaxias, and Steve Rope is Kermithing and Namber Kana. Yeah, hope to see you soon. Spaiba. Temis.